Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menjawab salam saya rezekinya melimpah, panjang umur, insya Allah. Alhamdulillah, innal hamda wa syukranillahi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya diundang di tempat ini. Masya Allah, ini luar biasa buat saya karena ini adalah tempat kelahiran saya. Alhamdulillah, hari ini saya diundang di sini kembali lagi kepada tempat kelahiran saya. Alhamdulillah, saya bersyahadat di masjid ini 16 tahun yang lalu. Masya Allah. Lama ya. Kalau dilihat saat ini, saya kalau kelahiran kembali artinya saya ulang tahun dan masih kelihatan muda, betul tidak ya? Saya dari Manado, tadi saya melihat ada kawanua juga bersyahadat. Alhamdulillah, saya dari Manado, saya dari Minahasa, latar belakang saya dari Katolik sebelumnya. Dan alhamdulillah saya bukan lagi mu'alaf sekarang, saya sudah menjadi muslimah. Ya, alhamdulillah. Melihat perkembangan mu'alaf saat ini, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, sebenarnya saya ini agak gugup ya, agak gimana gitu loh saat ini, karena melihat mualaf-mualaf yang ada saat ini banyak seperti kejadian kawanua saya yang katanya setelah bersyahadat beliau diturun karirnya dan juga pokoknya ditinggalkan. Melihat seperti kawanua saya pun merasakan sama seperti beliau. Di saat saya mualaf, di saat saya mengambil satu keputusan, di saat saya memilih untuk menjadi muslim, itu luar biasa buat saya ujiannya. Mohon maaf, keluarga saya semua dan juga evangelis, dan di tengah-tengah keluarga di saat saya memutuskan untuk menjadi mu'alaf, saya ditinggalkan oleh keluarga. Saya dibicarakan dan saya disampaikan bahwa saya telah tiada, keluar dari keluarga. Buat saya sih sedih ya, karena apa? Apa yang saya dapatkan dari keluarga semua kembali nol. Semua diputuskan. Tidak ada lagi. Teman-teman saya pun mohon maaf menghindar dan juga jauh dari saya. Tapi saya tidak khawatir. Karena apa? Karena saya memutuskan, saya memilih karena Allah, bukan karena seseorang, atau saya mau menikah, atau saya melihat agama Islam ini adalah agama yang mungkin untuk usaha lebih bagus. Bukan seperti itu. Saya memilih Islam itu karena Allah, bukan karena seseorang. Mohon maaf, saat ini saya single parent. Saya single parent. Jika saya memilih karena seseorang untuk menjadi seorang mu'alaf, kemungkinan saya akan kembali kepada agama yang lama. Tapi alhamdulillah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat saya sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha. Tapi Bapak Ibu tidak melihat betapa sulitnya saya berada di tempat ini, berada di posisi saat ini. Seperti Pak Syekh menyampaikan, tidak akan beriman seseorang kalau dia tidak mendapatkan ujian. Begitulah dengan kita. Saya mungkin tidak akan kokoh, tidak akan menjadi seorang mu'alaf yang kafah, istiqomah, kalau saya memilih seseorang untuk menjadi muslim. Saya tidak mau lagi dipanggil mu'alaf.
Pak Ustadz. Karena saya sudah menjadi muslim. Karena mualaf itu adalah yang baru dari non-muslim untuk menjadi muslim. Saya sudah menjadi muslim dan alhamdulillah sudah 16 tahun. 16 tahun itu banyak ujian yang saya alami. Jatuh dalam usaha, tidak punya pekerjaan, tapi Masya Allah, ternyata disitulah ujian kita, disitulah manfaat kita. Di saat kita diuji, kita diberikan jalan. Mungkin di sisi A kita diuji, tetapi Allah memberikan kita di sisi B. Ini luar biasa buat saya. Usaha gagal. Waktu itu dalam usaha saya mengurus warga negara asing. Izin-izin warga negara asing. Dan pada saat itu, di saat saya memilih untuk menjadi muslim, hilang pekerjaan saya. Tapi saya diketemukan dengan seseorang yang saya tidak kenal, dan Masya Allah, dia memberikan saya jalan, dan alhamdulillah jalan itu sampai saat ini saya menjadi pengusaha. Beliau memberikan masukan buat saya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, seorang mualaf kok bisa membuka travel umroh? Impossible ya, mengerti pun tidak gitu ya. Tapi Masya Allah, alhamdulillah sampai saat ini, di saat saya membuka yayasan pada saat itu, saya diberikan seperti apa ya, kalau istilah saat ini, diberikan jalur ya, seseorang yang saya tidak perlu menyebutkan namanya, dan beliau memberikan saya izin untuk mendirikan yayasan. Yayasan itu adalah yayasan untuk menjadikan komunitas mualaf. Dan saya masih ingat dulu saya ada di Mualaf Center, kita sama-sama berdiri Mualaf Center. Waktu itu almarhum Ko Stephen, kami sama-sama berdiri untuk mendirikan Mualaf Center, dan salah satu saya adalah pembina di Mualaf Center. Dia memberikan jalan ke kita untuk saya bisa ada di sini dan saya bisa menjadi seorang pengusaha. Jadi Bapak Ibu, menjadi mualaf itu memang tidak gampang. Sulit sekali, sulit. Apalagi kalau kita mualaf hanya karena seseorang, karena kita mau menikah. Jangan deh. Kalau kita menikah, terus kita memilih untuk menjadi Islam, di saat kita mendapatkan goncangan, di saat kita mendapatkan ujian, kita akan kembali. Karena sudah terjadi beberapa teman-teman saya, di saat dia mendapatkan goncangan, di saat dia mendapatkan ujian, mungkin pasangannya dia tidak membina, tidak membawa dia dalam, mungkin ya memberikan satu pencerahan. Akhirnya di saat mereka berantem, ya udah gue kembali. Nah inilah berarti kita memilih bukan karena Allah. Tapi kalau kita memilih karena Allah, ujian apapun yang ada di kita, mau kita jatuh sekalipun, tapi janji Allah tidak akan pernah berbohong kepada kita. Di saat kita jatuh, mungkin sebentar saja, Allah akan mengangkat kita, menaikkan derajat kita, karena kita memilih karena Allah. Tapi karena kita memilih mungkin seseorang pasangan kita, di saat kita jatuh, kita akan kembali dan kita selesai. Jadi jangan, mungkin tadi Pak Rompis ya, saya Sanger, saya dari Minahasa, dari Tondano. Bayangkan di Tondano saja, mungkin kawan Noah bisa tahu, tidak ada seorang muslim Islam, mungkin 10% yang ada di sana. Di sana kalau kita melihat kurang untuk masjid. Tapi saya kembali ke sana, kembali ke Manado dengan keadaan saya seperti ini. Saya tidak pernah menanggalkan jilbab saya. Saya tidak pernah
membuka jati diri saya sebagai seorang muslim. Walaupun saya di sana dihina, wah lu cantik kalau lu buka jilbab lu. Lu mungkin kalau saya ada problem, saya tidak pernah seperti tadi Pak Ustadz Adi Warman menyampaikan, kita tuh jangan dilihat kalau kita susah. Dan itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah menunjukkan kepada keluarga saya bahwa saya susah. Saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya ini menderita, tidak pernah. Saya ditinggalkan oleh suami saya tidak pernah menyampaikan kepada keluarga saya ditinggalkan oleh suami saya ditinggalkan oleh teman-teman saya sulit, susah. Tidak pernah saya menyampaikan kepada keluarga saya datang kepada keluarga saya sebagai seorang pengusaha. Saya datang kepada keluarga saya sebagai Viana yang muslim, Islam, dan saya mempunyai agama yang rahmatan lil alamin. Kata saudara saya, semua agama itu sama, buat saya beda. Sama, tetapi saya hanya tentu. Jadi menjadi mualaf duduk saat ini, saya telah mungkin Bapak Ibu melihat, wah Bu Viana sekarang ini hebat, ya. Tapi sebelumnya di belakang saya, untuk saya menjadi seperti saat ini, banyak yang saya alami. Mohon maaf, difitnah, dihina. Mohon maaf, sampai saya pernah difitnah, sampai saya dipesantrenkan. Bayangkan aja, mohon maaf, pesantren kehidupan. Difitnah saya, 3 bulan saya mendekam. Apa keluarga saya bilang, itulah pilihan kamu. Tidak gampang menjadi seorang muslim. Tidak gampang menjadi seorang muslim, ibu-ibu. Berbahagialah mungkin ya bagi kita yang sudah muslim dari kecil, tapi saya anggap itu mualaf baru lahir. Ya, karena kita harus banyak belajar. Tidak gampang kalau kita mendapat ujian. Di saat kita istiqomah, di saat kita ikhlas, insya Allah akan membuka semua jalan-jalan. Saya punya amalan Bapak Ibu. Di saat saya kesulitan, saya selalu mengamalkan surat Yasin. Di saat saya habis sholat, saya membaca surat Yasin. 5 waktu saya sholat, saya membaca surat Yasin. Di saat saya kemana-mana cuma satu, mungkin orang bilang apa hubungannya, konteksnya apa? Saya selalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap saat keluar rumah, mungkin konteksnya akan berbeda. Mungkin ya Pak Syekh dan Pak Ustadz yang lain beda. Apa sih sebenarnya? Relevansinya seperti apa? Tapi selalu amalan itu yang selalu saya bawa. Dan alhamdulillah di saat saya mendapatkan kesesakan, mungkin di saat pekerjaan saya sulit, tapi di saat saya menyebutkan itu, ada aja pertolongan Allah buat saya. Itu Masya Allah. Pertolongan. Saya mendirikan travel, ujian saya tuh luar biasa Bapak Ibu. Banyak ditipu. Tapi alhamdulillah. Dari 2013 saya berdiri menjadi pendiri travel, jadi owner. Dan saat ini alhamdulillah saya mendapatkan satu kepercayaan juga untuk mengelola skincare. Dan alhamdulillah itu pun saya tidak pakai modal. Nggak ada modal Bapak Ibu. Emang saya punya modal untuk mendirikan travel? Tidak. Yang tadi saya bilang hanya link yang diberikan buat saya, nggak pakai uang. Itu karena apa? Karena keyakinan kita bahwa kita tuh memilih. Ketika kita memilih berada pada jalan yang benar, maka Allah akan menambahkan hal-hal yang baik-baikan buat kita. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Saya lihat di sini mungkin banyak masalah. Dari rumah, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, pasti ya. Datang di sini itu untuk mendapat pencerahan. Tapi Bapak Ibu, jika kita istiqomah,
kita belajar untuk ikhlas. Insya Allah mungkin Pak Rompis ya, kawan Nua, jika di suatu saat sudah maju pernikahan, di saat ada permasalahan keluarga, satu aja yang tadi sudah bersyahadat, antum memilih karena Allah, bukan karena pasangan. Jadi di saat kita ada goncangan dengan pasangan, kita tetap istiqomah. Begitu juga pekerjaan. Tadi saya mendengar juga di saat saya memutuskan untuk menjadi mu'alaf, saya ditinggalkan, bisnis saya hancur, pekerjaan saya kontraknya semuanya hilang, putus. Gak usah khawatir. Ibaratnya emas, ya. Emas itu kalau dimurnikan harus diapain? Dibakar, dipalu. Kalau kita bilang, kalau orang Manado bilang mokot apa? Toki-toki, ya. Toki-toki mau palu sampai dipahat. Karena apa? Untuk mencapai kemurnian. Begitulah iman kita. Tidak akan beriman seseorang kalau dia tidak mendapatkan ujian. Begitu juga kita sebagai seorang mu'alaf. Tidak usah khawatir kalau kita diuji, itu tandanya Allah menyayangi kita. Betul tidak? Betul ya? Jadi saya mau menyampaikan sedikit motivasi buat saya dan juga buat Bapak Ibu, bahwa banyak problem yang saya alami. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat saya ini dulu kecil, saking banyak masalah gitu loh. Tapi saya tidak pernah melihat kan, kalau keluarga saya bilang, gimana Fian, kabar baik? Alhamdulillah kabar baik gitu loh. Kadang-kala dia kasih ayat-ayat ke saya juga kasih ayat-ayat ke mereka. Penguatan gitu kan. Dan pada suatu saat saya ditantang oleh keluarga saya bahwa Ustadz Anda yang paling hebat datang ke sini. Saya bilang, kita tidak ada yang paling hebat, hanya Allah yang hebat. Saya tidak pernah mau menantang. Dulu saya pernah dengan membuat debat ya dengan almarhum Ihsan Mokoginta, Ustaz Ihsan Mokoginta, dan guru saya Ustaz Nababan, mungkin bisa lihat di YouTube ya, tentang trilogi. Dan pada saat itu, karena saya juga dulu pernah ada di agama saya yang lama, dan saya sedikit tahu, dan itu menjadi satu pelajaran buat saya untuk memberitahukan kepada keluarga saya. Memang keluarga saya saat ini menghormati saya, ya. Tapi 2 tahun saya dianggap tidak ada. 2 tahun saya dianggap tidak ada. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa saya diterima oleh mereka? Karena perilaku saya. Saya tidak pernah mengencam mereka, saya tidak pernah menghina mereka, dan saya tidak pernah membenarkan di depan mereka agama saya. Saya ingin melihat mereka tuh melihat saya. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu tahu Manado, semua tuh tidak ada yang halal di sana. Tapi setiap saya ke sana, Masya Allah, mereka sangat menghormati saya. Cuma memang ada teman-teman yang suka menyampaikan kepada saya, mungkin teman-teman sekolah saya, teman-teman kuliah saya menyampaikan, lu kalau misalnya buka jilbab lu tuh memang cantik banget, lu kayak dulu gitu kan. Tapi saya cuma tersenyum, saya tidak pernah marah sama mereka, lu kok gini-gini, enggak, tersenyum aja. Jadi kalau kita ada masalah, tersenyum aja, biar masalah kita Allah yang tahu. Betul ya? Jadi jangan memperlihatkan masalah kita, yang mualaf jangan memperlihatkan masalah kita. Karena di situ kita akan dihujat. Itulah pilihan lu, tuh kan, lu susah sekarang. Lu bagaimana coba kalau bukan kita? Tapi betul kata Syekh, semua dari nol. Sehingga kita dari nol, kita bangga. Dan saya bangga diri saya saat ini. Saya dari nol. Sudah diingatkan 2 menit lagi.
Saya sampai nggak bisa buka materi gitu kan, jadi saya motivasi aja ya, memberikan inspiring karena waktunya sangat sedikit buat saya. Insya Allah nanti kalau mau bertanya-tanya, mau sharing dengan saya, boleh, saya terbuka 24 jam. Bukan customer service saya yang 24 jam, tapi saya pun 24 jam insya Allah ya. Dan alhamdulillah hanya satu kekuatan saya, yaitu Al-Quran. Di saat saya punya kesulitan, di saat saya aduh susah banget gini, saya selalu membuka Quran, membaca Al-Quran, dan selalu mengamalkan. Di dalam sholat, setiap kali selesai sholat, saya selalu membaca surat Yasin. Al-Ikhlas, itu aja amalan saya. Dan insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini, saya yakin akan lebih dari saya, akan menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses, terlebih kepada kawan saya insya Allah. Jadi satu hal yang saya mau sampaikan, percaya saja kepada apa yang menjadi keputusan kita, percaya apa yang menjadi pilihan kita, karena perubahan itu bukan karena orang lain tetapi karena kita, dan percaya bahwa Al-Quran itu adalah sumber kehidupan kita dan Al-Quran itu adalah kekuatan dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.